5. Al-imanu bil yaumil akhiri, beriman kepada hari kiamat. Ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah ya'taqiduna, meyakini, wa yu'minuna, dan mengimani bil yaumil akhir, dengan hari kiamat. Wa ma'nahu, maknanya al-i'tiqadu al-jazimu, meyakini dengan pasti atau keyakinan yang pasti. Wa tasdiqul kamil, mempercayai secara sempurna, kepercayaan yang sempurna, biyaumil kiamati, terhadap hari kiamat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan mengimani akan datangnya hari kiamat, meyakini secara pasti, membenarkan dengan sempurna bahwasanya kiamat akan datang. Wal imanu bi kulli ma akhbara bi Allahu azza wa jalla fi kitabil karimi, dan mengimani setiap apa yang Allah memberitakannya di dalam kitabnya Al-Karim. Wahbarobi rasuluhu al-aminu, dan apa yang Rasul al-amin memberitakannya sallallahu alaihi wasallam, mimma yakunu ba'dal maut, dari apa yang terjadi setelah kematian. Wa hatta yadkhula ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar, hingga sampai masuknya ahlul jannah ke dalam jannah dan ahli neraka ke dalam neraka. Jadi mengimani apa yang Nabi beritakan, mulai dari apa yang terjadi setelah kematian sampai ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka. Berarti ada apa saja? Banyak sekali Nabi beritakan, banyak sekali yang Nabi beritakan. Ketika orang mati, di sana ada apa saja? Tentunya ada nikmat barzah, ada siksa barzah, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nabi memberitakan, kita imani. Sampai dibangkitkan, bagaimana kondisi ketika kebangkitan, kita imani. Sampai manusia digiring ke mahsyar, bagaimana Nabi memberitakan kondisi mahsyar, kita mengimani. Kemudian sampai disebutkan di sana ada tahapan-tahapan, ada hisab awal, ada hisab tsani, ada timbangan, mizan, ada kegelapan, ada sirat, dan seterusnya, sampai ada kejebur ke neraka, kemudian masuk surga, sampai yang ahli neraka di neraka semuanya, berarti orang kafir sudah masuk neraka semuanya, dan sampai orang yang beriman sudah masuk surga semuanya. Semuanya yang Nabi beritakan kita imani semuanya. Semua yang Nabi beritakan kita imani semuanya. Ini namanya iman kepada hari kiamat. Ini namanya iman kepada hari kiamat. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, iman kepada hari kiamat itu meliputi 3 perkara. Yang pertama, beriman kepada adanya kebangkitan, al-ba'tsu. Kemudian beriman adanya pembalasan. Beriman adanya al-ba'tsu, kebangkitan. Kemudian adanya hisab, yang kedua hisab. Kemudian yang ketiga adanya jaza. Ini Syekh Utsaimin mengatakan, beriman kepada hari kiamat meliputi 3 perkara. Al-ba'tsu, kebangkitan. Wal hisab, penghitungan. Wal jaza, pembalasan. Tapi kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, disusulkan kepada yang 3 ini kata Syekh Utsaimin, disusulkan kepada yang 3 ini adalah mengimani terhadap apa yang terjadi setelah kematian, adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Jadi kalau dihitung 4, kata Syekh Utsaimin. Aslinya 3, yang pokok 3. Tetapi untuk dikatakan keimanan yang sempurna, mesti mengimani apa yang terjadi setelah kematian. Apa dalilnya beliau? Dalilnya beliau sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menyebut orang yang meninggal
dengan Nabi menyebut orang sakaratul maut dengan kematian. Nabi menyebut orang yang sakaratul maut dengan kematian. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib, hadis yang panjang, ketika orang mukmin tidak sedang dalam sakaratul maut disebutnya dengan al-maut. Maka ini dalil bahwasanya berbicara tentang hari kiamat adalah berbicara tentang apa yang terjadi setelah kematian. Nah, kita lanjut. Laqad akadallahu subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah menegaskan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dzikral yaumil akhiri, penyebutan hari kiamat, fi kitabil aziz, di dalam Al-Quran, fi mawadhi'a katsiratin, di dalam tempat yang banyak. Warabata al-imana bil yaumil akhir bil imani billahi, warabata, dan mengikatkan al-imana bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari kiamat, dengan iman kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah mentakkid, Allah menegaskan penyebutan iman kepada hari kiamat, iman kepada hari kiamat, iman kepada hari kiamat itu sangat banyak dan dijumpai di banyak tempat. Beriman kepada hari kiamat disebutkan berjejer dengan iman kepada Allah, berjejer dengan iman kepada Allah. Misalnya, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayujahidu bi amwalihim anfusihim fisabilillah wallahu yuhibbul muttaqin. Jadi beriman kepada hari kiamat banyak sekali disandingkan dengan iman kepada Allah. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah, iman pada hari kiamat, iman kepada Allah, iman pada hari kiamat, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, banyak sekali. Tafsirnya apa? Padahal bicara tentang iman kan ada iman pada malaikat, iman pada kita, iman pada nabi, iman pada takdir. Tapi dalam Al-Quran penyebutan iman pada hari kiamat bersandingan dengan iman kepada Allah banyak sekali. Sampai di sini disebutkan warabatu al-imana bil yaumil akhiri, dan Allah mengikatkan iman kepada hari kiamat bil iman billah, dengan iman kepada Allah. Tafsirnya adalah orang jalanin hidup itu ada start dan ada finishnya. Apa startnya? Startnya fillah walillah, maka beriman kepada Allah, sehingga startnya fillah walillah. Finishnya apa? Finishnya, garis finishnya di akhirat nanti, mendapatkan balasan pada hari kiamat. Nah, jadi makanya terlalu banyak disebutkan, karena untuk mengingatkan kita betapa kita ini jalanin hidup ada start dan ada finishnya. Startnya fillah walillah, kemudian kita menjalaninya dengan penuh semangat, menjalaninya dengan kualitas dan sebaik mungkin dan sehati-hati mungkin, karena kita menyadari ada finish yang nanti kita akan terima rapot. Maka orang yang selalu sadar di mana dia ada startnya dan ada finishnya, maka jalani hidup berarti. Jalanin hidup dengan semangat, gak lola-lole, gak asal jalan. Kalau ngaji beneran. Kalau bertetangga, baik sama tetangga. Kalau jual beli, gak bikin ribet penjual atau gak bikin ribet pembeli.
Soalnya dia sadar ada start, ada finish. Iman billah wal yaumil akhir. Ini tafsirnya. Qala ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini Allah sedang menjelaskan siapa muttaqin. Muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang terkait dengan tema kita, wa bil akhirati hum yuqinun. Dalil iman kepada hari kiamat, wa bil akhirati, dan terhadap hari akhirat, hum mereka, yuqinun meyakini. Kenapa kadang-kadang kita semangat tetapi kemudian lemes, letih, gak semangat? Motivasi finishnya kurang tergambar, atau motivasi startnya, filah dan lilahnya kurang kuat. Ketika startnya filah dan lilah dan finishnya kita kuatkan, maka hidup penuh arti insyaallah. Gak lola loleh, gak lola loleh, penuh semangat. Dan akan sangat merasakan rugi ketika waktu berlalu begitu saja, sementara jatah umur semakin berkurang. Kenapa bisa demikian? Karena start dan finishnya tergambar kuat. Wa ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah yu'minuna bi anna waqta qiyamis saati ilmuhu, yu'minuna bi anna waqta qiyamis saati ilmahu indallahi ta'ala, sebagai badal ya. Wa ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya waktu terjadinya kiamat pengetahuannya ada pada si Allah Ta'ala. La ya'lamuhu ahadun illallah, tidak yang mengetahui kecuali Allah. Qala Ta'ala innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah pada sisinya pengetahuan hari kiamat. Jadi yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla saja. Orang-orang kafir selalu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Al-Quran terlalu banyak ejekannya orang kafir ketika Nabi menjelaskan hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat, ancaman, balasan amalan. Maka mereka mengejek, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dalam Al-Quran banyak sekali wa yaquluna, dan mereka mengatakan mata hadzal wa'du, kapan ancaman itu, in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Apakah orang-orang kafir bertanya demikian bertanya untuk ilmu? Enggak, bertanya adalah bertanya kibriyaan, bertanya karena kecongkaan, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan untuk ilmu. Nah, wa idza kana Allahu qad akhfa waqta wuqu'is sa'ati min ibadihi fa innahu qad ja'ala laha amaratin wa alamatin wa asyratan tadullu ala qurbi wuqu'iha. Wa idza, dan apabila kana Allah qad akhfa, telah menyembunyikan, waktu wuqu'is sa'ati, waktu terjadinya kiamat, an ibadi, dari para hambanya, fa innahu, maka sesungguhnya dia jalla wa ala qad ja'ala, telah menjadikan laha, baginya, bagi kiamat, amaratin, tanda-tanda, wa alamatin, tanda-tanda, wa asyraton, tanda-tanda. Gak tahu bedanya apa, sinonim ini, muradif. Tadullu, yang menunjukkan, ala qurbi wuqu'iha, yang menunjukkan atas dekatnya kejadiannya. Jadi
nggak lama lagi dekat. Tanda-tanda tersebut Allah jadikan sebagai informasi kiamat sudah dekat. Wa yu'minuna bikulli ma yaqa'u min asrati sa'ati sughra wal kubra. Wa yu'minuna, dan ahlu sunnah wal jamaah mengimani bikulli, setiap apa yaqa'u yang terjadi min asrati sa'ati sughra, dari tanda-tanda kiamat sughra kecil wal kubra dan besar, alati yang hiya amaratun, tanda-tanda ala qiyamis saati, atas terjadinya kiamat, li'annaha tadkhulu fil imani bil yaumil akhir, karena dia masuk ke dalam keimanan kepada hari kiamat. Jadi Mu'allif hafizahullah ta'ala mengatakan di antara bentuk beriman kepada hari kiamat adalah mempercayai adanya tanda-tandanya. Di antara bentuk beriman kepada hari kiamat adalah mempercayai tanda-tandanya. Di sini disebutkan li'annaha, karena tanda-tanda tersebut tadkhulu, masuk, fil iman, ke dalam keimanan, bil yaumil akhir, kepada hari kiamat. Kita beriman pada hari kiamat, iya. Berarti kita mengimani tanda-tanda yang Nabi informasikan. Dan tanda-tandanya dikategorikan menjadi dua, tanda-tanda sughra dan tanda-tanda kubro. Ada yang sughra, ada yang kubro. Yang sughra sudah banyak yang terjadi. Yang sughra sudah banyak yang terjadi. Termasuk Nabi pernah memberitahukan kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul api dari Hijaz setinggi menara, dan api itu adem dan menerangi leher-leher onta di Basrah. Hadisnya begitu. Api itu menerangi leher-leher onta di Basrah. Basrah itu Irak, Hijaz itu Madinah, daerah Madinah sekarang. Itu menaranya, apinya setinggi menara, dan di Irak kena pengaruh cahaya itu sampai leher-leher onta terterangi. Berarti membumbungnya sangat tinggi sekali api, dan sudah terjadi. Banyak saksi yang mencatat, termasuk Abu Syamah di dalam tulisannya mencatat kejadian itu, karena waktu itu dia lagi korespondensi. Kalau sekarang pakai HP, lagi ada apa di sana, pakai HP gampang. Waktu itu belum ada HP, jadi pakai surat, sebulan perjalanan datang dan menceritakan tentang kejadian api sekitar tahun berapa itu ya, saya lupa. Di dalam kitab Sahih As-Saratisah di sana disebutkan. Dan satu persatu sudah terjadi, yang diantara juga Nabi sampaikan nanti sungai Efrat akan mengering, dan yang terlihat adalah gundukan-gundukan emas. Itu Nabi sudah sabdakan. Di antara yang sudah Nabi sabdakan bahwasanya Jazirah Arab akan menjadi hijau dan banyak sungai. Nah sekarang sudah mulai. Jadi apa yang Nabi sabdakan yang merupakan tanda-tanda hari kiamat itu sudah banyak yang terjadi, sebagainya juga belum. Kalau yang kubro belum. Apa sih bedanya sughra dan kubro? Kalau tanda-tanda hari kiamat sughra, kiamat sudah dekat. Tapi kalau tanda-tanda hari kiamat kubro, kiamat di ambang pintu, artinya lebih dekat lagi. Kita lanjut. Alamatus, ini di sini disebutkan alamatus saati as-sughra, tanda-tanda hari kiamat sughra. Alamatus saati as-sughra wa hiya allati tataqaddamu as-sa'atu bi azmanin mutatawilatin. Tanda-tanda kiamat sughra, dia adalah sesuatu yang mendahului kiamat dengan zaman-zaman yang panjang. Wa takunu minan naw' al-mu'tad, dan dari jenis sesuatu yang biasa. Minan naw' al-mu'tad, dari suatu jenis yang biasa. Wa qad yadharu ba'daha
sudah tampak sebagiannya. Musahiban lil asyaratil kubro, sebagai pendamping tanda-tanda yang kubro. Jadi sebagiannya sudah terjadi, ya, sebagian sudah terjadi mendampingi tanda-tanda kiamat yang kubro. Wa alamatu asrati sa'a suro kathiratun jiddan, dan tanda-tanda hari kiamat suro kathiratun jiddan, banyak sekali. Wa nadhkuru al-ana, sekarang akan kami sebutkan syai'an, sesuatu, mimma sahha minha, dari apa yang sahih tentangnya. Jadi mu'alif mengatakan akan kami sebutkan sesuatu yang nyata-nyata sahih, yang nyata-nyata sahih. Famin dzalika, maka dari yang demikian, ba'tsuhu bi'tsatun nabi, bi'tsatun nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'tsatun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatmun nubuwati wa risalati bihi, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai penutup para nabi dan rasul. Itu tanda hari kiamat. Itu tanda hari kiamat. Diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda hari kiamat. Karena setiap zaman Allah kirim rasul, tidak ada zaman yang Allah tidak kirim rasul. Setiap zaman Allah kirim rasul, sampai zamannya Nabi Isa Allah kirim rasul. Baru dari zamannya Nabi Isa ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nabi, sangat berkepanjangan. Demikian dijelaskan oleh di antara mufassir, dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkepanjangan, gak ada nabi, baru nabi yang terakhir diutus. Baru nabi yang terakhir diutus. Lalu terus yang berkepanjangan bagaimana? Zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi kurang lebih 600 tahun tidak ada nabi. Maka orang beragama dengan syariat yang sampai kepada mereka. Orang beragama dengan syariat yang sampai kepada mereka. Seperti di Jazirah Arab sendiri ada yang bersyariat dengan syariatnya Nabi Isa, ada yang bersyariat dengan syariatnya Nabi Isa. Seperti pendeta yang ditemui oleh Khadijah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersyariat dengan syariat Nabi Isa. Kemudian Zaid bin Nawfal, ayahnya Sa'ad bin Zaid, dia orang yang hidup di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus, yang menuturkan Asma bintu Abu Bakar. Zaid bin Nawfal bersandar di Ka'bah, dia berseru di hadapan orang-orang Quraisy, orang Quraisy, tidak ada di antara kalian yang beragama di atas agama Nabi Ibrahim kecuali saya. Jadi orang-orang Jazirah Arab, syariat yang sampai kepada mereka apa, maka itulah mereka beragama atau mereka menjalankan keberagamannya. Sehingga Nabi SAW belum diutus, itu adalah masa fatrah, maka mereka menjalankan peribadahan sesuai dengan syarat yang sampai. Sehingga tidak bisa dikatakan ayahnya Nabi, ibunya Nabi hidup di saat belum ada syariat, kok bagaimana dikatakan kafir? Maka jawabannya itu Zaid bin Nawfal hidup di saat Nabi belum diutus, dan Nabi ditanya, di mana Zaid bin Nawfal? Saya melihatnya lagi di surga sibuk dengan kain-kain. Dia bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim. Dan Nabi ditanya tentang seseorang yang bersyariat dengan syariatnya Nabi Isa di Jazirah Arab. Nabi mengatakan, saya melihatnya di surga. Nah, sehingga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang hidup ketika Nabi SAW belum diutus, maka dengan syariat yang sampai kepada mereka. Nah, ini tanda hari kiamat, karena beliau sebagai Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelahnya. Wa mautuhu sallallahu alaihi wasallam, kematian beliau sallallahu alaihi wasallam juga merupakan tanda hari kiamat. Wa fathu Baitul Maqdis, ditaklukannya Baitul Maqdis merupakan tanda hari kiamat. Baitul Maqdis sudah ditaklukkan 2 kali. Yang pertama ditakluk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
yang sekarang ada di dalam kekuasaan mereka, kekuasaan Yahudi yang sebelumnya zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada di bawah kekuasaan Nasrani, kemudian ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, kemudian kembali ke pangkuan mereka lagi, sekarang kemudian ditaklukkan oleh Saudara Ayyubi. Nah sekarang berada di pangkuan mereka lagi, dan yang pasti nanti yang belum terjadi akan dibebaskan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kalau sekarang kondisi Baitul Maqdis itu mengerikan sekali. Pagar masjid baru dibuka sejam sebelum adzan. Bagaimana? Padahal ini kota suci nomor 3 setelah Makkah dan Madinah. Tapi umat Islam untuk ke sana nggak bisa langsung masuk, nunggu 1 jam sebelum adzan baru dibuka. Kemudian ketika sudah sholat juga nggak lama-lama segera ditutup lagi, harus segera keluar. Dijaga di setiap sudutnya oleh polisi-polisi mereka dan bersenjata ada isinya. Kemudian khatibnya, isi khutbahnya dicek, sehingga kemudian ada imam yang tidak boleh lagi diatur oleh mereka, ada khatib yang tidak boleh khutbah lagi karena terlalu menyinggung mereka. Ini kondisi yang sekarang. Dan bukan Baitul Maqdis saja, kita waktu itu keliling ke 5 kota. Datang ke masjid-masjid, ya sama, ada di bawah kendali mereka, sehingga sedih sekali. Kita sedih sekali. Katanya ini 5 kota yang orang-orang Palestina memiliki kedaulatan, tapi kok masjid-masjidnya ada di bawah kendali mereka. Memang menyedihkan sekali. Nah, kita lanjutkan. Wadhurul fitan, munculnya fitnah. Fitnah pada umat Islam, sehingga awalnya umat Islam satu kemudian terpecah-pecah. Itu dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu, itu terjadi sejak itu dan sampai sekarang. Wattiba'u sunanil umam al-madiyati, di sini itu ya. Wattiba'u sunanil ummi al-madiyati, mengikuti sunnah-sunnah umat terdahulu minal Yahud dan Nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Wa khurujud dajjalin, munculnya para pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi. Munculnya dajjalin, munculnya para pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi. Wadiya'un nubuwah, dan para pengaku nabi. Jadi dajjalin, pendusta, dan semuanya mengaku nabi. Wadiya'un nubuwah, munculnya orang-orang yang mengaku kenabian. Nabi SAW menyebutkan kalau nggak salah ada 40-an 40 orang-orang mengaku nabi, tapi kalau dihitung sudah terlalu banyak dari 40, sehingga ulama menjelaskan yang dimaksud 40 oleh Nabi adalah 40 orang yang pengaruhnya sangat besar. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzab, itu diantaranya. Kemudian yang lain-lainnya yang mengaku nabi ya banyak sekali, termasuk Lia Edan. Sudah meninggal katanya. Sudah meninggal. Jangankan ngaku nabi ya, ngaku Tuhan aja ada orang mengimani. Di pasar Minggu itu ada orang ngaku Tuhan yang menceritakan Ustadz Hartono Ahmad Jais. Saya pernah ke rumah beliau 3 kali, main ke rumah Ustadz Hartono Ahmad Jais.
Beliau bercerita di pasar Minggu itu ada orang ngaku Tuhan. Dia ngontrak di salah seorang warga, Tuhannya ngontrak. Kemudian yang punya kontrakan itu punya putri sakit. Sama yang punya kontrakan mau dibawa ke rumah sakit. Kemudian sama Tuhannya, jangan dibawa ke rumah sakit. Kemudian mati. Yang ikuti Tuhan malah mati. Nah, gitu. Saudara kalau ceritanya lucu. Hafidhahullah ta'ala. Ya, aku Tuhan ada yang ngikuti. Jadi yang punya kontrakan itu ngikuti, jadi pengikut Tuhan itu. Walayyadubillah. Wa wad'ul hadithi al-makdzubati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diletakkannya atau dibikinkannya hadis-hadis palsu dengan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncullah hadis-hadis palsu. Itu tanda-tanda hari kiamat. Sebelumnya tidak ada hadis palsu. Kemudian ketika muncul hadis palsu, itu tanda hari kiamat. Mulainya kapan? Dimulai sejak ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kemudian orang-orang yang mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib membikin hadis palsu. Di antara hadis yang awal dibikin adalah, di mana saja kalian jumpai Muawiyah, bunuh dia. Nabi bersabda demikian. Nah, itu diantaranya. Kemudian orang Syiah membikin hadis palsu sangat banyak sekali sampai sekarang, dan seliweran gak karu-karuan. Wa rafdu sunanihi, termasuk munculnya hadis palsu dan cepat tersebar itu diantaranya adanya al-qasas, tukang cerita. Rame pada tahun abad 2 Hijriah, tukang-tukang cerita itu rame, dan itu hiburan ketika itu yang mendatangkan qasas. Tukang cerita itu didatangkan untuk menghibur, bercerita begini-begini, kemudian mereka tambah laku ketika membumbui ceritanya dengan hadis-hadis Nabi, maka mereka bikin hadis-hadis palsu. Tapi kemudian sekitar abad 3 Hijriah diberantas oleh khalifah ketika itu sehingga hilang itu al-qasas. Nah, sekarang hiburan itu bukan qasas, sekarang itu medsos. Bukan qasas tapi medsos. Mana? Wa kathratul kidbi, banyak dusta. Wa adamut tathabbut fi naqlil akhbari, tidak cek and recheck, tidak memastikan di dalam menukil akhbar, di dalam menukil pemberitaan, tidak cek and recheck. Adamut tathabbut, tidak memastikan terlebih dahulu di dalam menukil pemberitaan. Waraf'ul ilmi, hilangnya ilmu. Waltimasul ilmi indal asagiri, menuntut ilmu pada orang-orang kecil. Ini tanda hari kiamat. Yang pertama, ruful ilmi, hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu itu tanda-tanda hari kiamat. Hilangnya ilmu tanda-tanda hari kiamat. Ketika ilmu hilang, maka yang merajalela kebodohan. Wa inna min asyaratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yuthbatal jahlu. Di antara tanda-tanda dari kiamat adalah hilangnya ilmu dan merajalanya kebodohan. Ilmu dihilangkan, maka orang berbuat menjalani hidup tidak dengan ilmu, ya sudah dengan sesuka-sukanya, dengan kebodohan. Itu tanda hari kiamat. Kemudian menuntut ilmu dari asagir, iltimasul ilmi, mencari ilmu indal asagiri, kepada orang kecil. Apa mencari ilmu harus orang yang gede-gede gitu ya, kepada Ustaz Ridho yang gede gitu ya. As-Sahir di sini maksudnya orang yang sesungguhnya tidak memiliki ilmu syariat, tapi justru didatangi. Dalam sebutan lain itu ruwaibidah. Orang tidak berilmu tetapi berbicara di depan umum.
orang tidak berilmu tetapi berbicara di depan umum. Nah, kemudian kepada mereka-mereka ini orang pada menuntutnya itu as-saghir, tanda hari kiamat. Padahal para sahabat itu mereka wara' di dalam masalah fatwa. Mereka wara' di dalam masalah fatwa. Sampai satu permasalahan ditanyakan kepada seorang sahabat, dia nggak berani menjawab. Akhirnya dilemparkan kepada sahabat yang lainnya, dia nggak berani menjawab juga. Terlemparkan kepada sahabat yang lainnya, nggak berani menjawab. Sampai 100 sekian sahabat tidak ada yang berani menjawab, hingga datang ke sahabat yang pertama lagi. Jadi mereka wara' di dalam masalah fatwa. Mereka wara' di dalam masalah fatwa. Nah, kalau zaman sekarang rebutan berfatwa, nah ini tanda hari kiamat. Gak ada ilmunya kemudian berfatwa, hati-hati. Nah, wadhurul jahli wal fasadi, munculnya kebodohan dan kerusakan. Wadhabu as-salihin, hilangnya orang-orang saleh. Hilangnya orang-orang soleh. Wa naqdu waral islami urwatan. Apa menerjemahkan naqdun? Terlepasnya sampul Islam, satu simpul demi satu simpul. Jadi Islam itu diibaratkan dengan tali. Tali ada simpul-simpulnya. Antum bayangkan tali apa? Yang ada simpul-simpulnya tali apa? Tampar. Bukan tali rapi ya. Antum bayangkan tali tampar. Ada simpul-simpulnya. Nah, terurai satu demi satu. Ya. Jadi wanaqbu ural islami urwatan. Lepasnya simpul-simpul Islam satu simpul demi satu simpul, sampai nanti pada puncaknya nanti Islam tidak dikenal apapun. Islam tidak dikenal apapun. Tidak dikenal sholat, tidak dikenal puasa, tidak dikenal zakat, tidak dikenal apa-apa. Ketika itu Al-Quran gak ada, dibuka blank, dan hafalan Quran di dada-dada kaum muslimin juga Allah angkat semuanya. Maka gak ada yang dikenal dari ajaran Islam. Yang ada ketika itu apa? Adanya orang-orang tua-tua. Mereka saling bercakap-cakap, berbincang-bincang. Dulu bapak-bapak kita pada ngucapin la ilaha illallah ya. Dulu bapak-bapak kita pada ngucapin la ilaha illallah. Jadi mereka dengar-dengar. Dulu bapak-bapak kita ngucapin la ilaha illallah, itu yang ada hanya itu. Yang lainnya tidak dikenal. Jadi la ilaha illallah itu karena dengar-dengar. Itu yang dikenal itu aja. Berganti zaman yang berikutnya sudah tambah parah lagi. Gak ada bedanya manusia dengan binatang. Sehingga dijumpai di pinggir-pinggir jalan hubungan lelaki perempuan. Dan orang terbaik ketika itu adalah orang yang melihat adanya hubungan lelaki perempuan, kemudian dia mengatakan pada dirinya, seandainya wanita itu saya gauli di balik tembok, itu yang paling baik. Wanita yang paling baik, orang yang paling baik ketika itu. Nah, itu Al-Quran gak ada sampai kondisinya demikian itu. Sekarang Al-Quran masih ada, lengkap. Apa yang merupakan pedoman hidup itu pun sebagiannya seakan-akan tidak ada. Masalah jilbab ada. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan seterusnya. Itu masalah jilbab. Tapi kaum muslimah banyak yang enggak memakai jilbab, seakan-akan enggak ada tentang jilbab, padahal Al-Qur'annya masih ada. Antum bayangkan ini masih ada. Lalu bagaimana ketika Al-Qur'annya tidak ada? Itu puncak keburukan. Nah,
wa tada'il umam ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat mengepung, tada'a, saling menyeru, bahasa kita berkonspirasi, ya. Umat-umat berkonspirasi untuk menyerang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam dijadikan musuh bersama. Mereka sebenarnya satu dengan yang lainnya bermusuhan. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, tapi sesungguhnya mereka itu berpecah belah. Tapi giliran menghadapi umat Islam, mereka satu. Ketika menghadapi umat Islam, mereka satu. Nah, summa ghurbatul Islam wahlihi, terasingnya Islam dan penganutnya, terasingnya Islam dan pemeluknya, terasing. Orang berjenggot dibilang kayak kambing gitu ya, kemudian orang cingkrang dibilang kebanjiran gitu ya, non akhwat memakai baju kebesaran agamanya dibilang tenda berjalan gitu ya. Jadi segala macam udah terasing gitu ya. Wanita bercadar dibilang ninja dan berbagai macam sebutan ya, yang maknanya adalah menjatuhkan karena keterasingannya. Kemudian sholat jamaah menjadi terasing, padahal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat jamaah syiarnya sangat besar. Gak ada ketika masuk waktu azan berkumandang lelaki di luar masjid, gak ada. Kalau ada dipastikan munafik. Kalau zaman sekarang ketika azan masuk waktu pawin azan, mana lebih banyak dalam masjid apa luar masjid? Nah, itu ghurbatul Islam wa ahlihi. Wa kathratu al-qatli, banyaknya pembunuhan. Dalam Islam itu nyawa itu sangat mulia sekali. Membunuh satu nyawa seperti membunuh seluruh nyawa. Tetapi kemudian kayak gak ada nilainya, banyaknya pembunuhan. Wa tamannil maut min syiddatil bala, berharap mati karena beratnya ujian yang menimpa. Aku lebih baik mati daripada hidup gini, mati aku mati gitu ya. Karena gak sabar dengan ujian yang berat, gak sabar dengan ujian yang sangat berat, maka berharap kematian. Waghib totu ahlil kuburi watamani ar-rajul ayakuna makanal mayyiti min syiddatil bala. Ini maknanya sama. Ngiri kepada ahli kubur. Kok dia yang mati? Mestinya kan aku saja yang mati. Kok dia yang mati sih? Aku aja mestinya yang mati gitu. Watamani ar-rajuli ayakuna makanal mayyit min syiddatil bala. Seseorang berharap jika dia yang posisinya sebagai orang mati itu min syiddatil bala, karena dahsyatnya ujian. Padahal Allah menguji manusia tidak melebihi sesuatu yang dimampauinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kalau ada orang merasa berat pengennya mati, dia tidak menghiasi diri dengan kesabaran. Kalau dia berhias kesabaran, maka masih tetap bisa senyum, wajah berbinar-binar, padahal ujiannya berat, tapi masih bisa senyum, berbinar-binar. Malah kalau sabarnya tambah bagus lagi, seakan-akan gak ada masalah.
seakan-akan gak ada masalah. Kalau kita bahas Tazkiyatun Nufus, oh Masya Allah, yang ditulis Syekh Ahmad Farid, kemudian Syekh Imam Al-Ghazali, Ibnul Qayyim, wah kita baca masalah sabar, Masya Allah. Di antara orang kena musibah, tapi kaya-kaya gak ada kena musibah, malah bersyukur. Kenapa? Bersyukur dari sisi ditimpanya musibah, dia mendapatkan pahala yang banyak atas musibahnya, sehingga ini dirasakan lebih besar daripada suatu musibah yang menimpanya. Wah, ini berat sekali seperti ini. Nah, ini berarti sudah tingkat tinggi. Nah, orang-orang yang merasa ngiri kepada ahli kubur, kok dia aja yang mati, kok gak saya aja yang mati, itu ya, karena tidak berhias dengan kesabaran. Wa kathratu mautil fujati, banyaknya mati mendadak. Wal mautu fi zalzal atau fi zilzal wal amrad, dan kematian di dalam gempa karena atau penyakit-penyakit. Itu tanda hari kiamat. Wa qillatu adadi rijal wa kathratu nisa, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya wanita. Ini juga tanda hari kiamat. Nah, sekarang sudah mulai jomplang jumlahnya. Sekarang sudah mulai jomplang jumlahnya. Berapa Ustaz cerita jumlahnya? Berapa jumlahnya? Berapa? 53 banding 47. 53 banding 47. Berarti berapa banding berapa? Kan sudah lebih banyak perempuan. Sampai nanti perbandingannya satu laki-laki wanita 50. Pada zamannya nanti seperti itu, tanda-tanda hari kiamat. Ya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Sebelum dilanjut, mungkin ada semacam pertanyaan. Tanda-tanda hari kiamat itu sebenarnya perkara-perkara keburukan atau perkara-perkara baik? Ada dua-duanya. Ada kalanya baik ke buruk, ada kalanya buruk ke baik. Ada kalanya baik ke buruk, ada kalanya buruk ke baik. Nah, kira-kira Jazirah Arab menjadi hijau royo-royo baik apa buruk? Baik dong, jadi adem. Kadang-kadang orang tidak memahami ini. Wah, ini tanda hari kiamat ini. Terus kenapa? Ini tanda hari kiamat terus mau dibuangin biar gak terjadi kiamat, ditandusin lagi. Ya, tanda hari kiamat itu ada kalanya sesuatu kebaikan, ada kalanya suatu keburukan. Nah, kemudian sampai mana tadi? Wadhuhuruhunna kasiyatin ariyatin, tampilnya mereka para wanita kasiyatin berpakaian, ariyatin yang telanjang, berpakaian yang telanjang. Wadhuhuruhunna kasiyatin ariyatin, munculnya mereka para wanita kasiyatin berpakaian, ariyatin yang telanjang, berpakaian yang telanjang. Gimana maksudnya berpakaian yang telanjang? Dia berpakaian tetapi tidak menutup auratnya secara keseluruhan, atau dia berpakaian menutup auratnya secara keseluruhan tapi masih membentuk lekuk tubuh. Dia berpakaian keseluruhan menutup aurat tapi transparan, tembus pandang dan yang lainnya, maka dihukumi ariyat, dihukumi telanjang. Wa tafassi zina fi turuqat, menyebarnya perzinaan di jalan-jalan. Wa dhuhur a'wani dzulmati minas syurtati alladina yajliduna annas, munculnya penolong kezaliman daripada syurtah. Apa terjemahkan syurtah? Kan polisi ya.
polisi. Wa dhuhuru a'wani dzulmati, munculnya penolong-penolong kezaliman minasyurtati, dari syurtah, dari kalangan syurtah, alladzina yajliduna nas, yang mencambuki manusia. Apa terjemahkan? Ya nggak tahu. Kita terjemahkan ya seorang orang begitu aja ya. Jadi munculnya penolong-penolong kezaliman dari kalangan manusia. Nah, kalau artinya syurtah itu polisi, dari kalangan manusia yang mencambuki manusia. Wadhurul ma'azif, munculnya alat-alat musik di dalam Islam. Di dalam Islam alat musik hanya satu yang diperbolehkan, yaitu duf rebana. Duf rebana yang memainkan harus wanita apa boleh laki-laki? Yang memainkan duf harus wanita apa boleh laki-laki? Kalau di dalam riwayat-riwayat yang ada, duf dimainkan oleh anak-anak wanita kecil, sehingga sebagian ulama mengatakan duf harus dimainkan oleh wanita, karena riwayat-riwayat yang ada semuanya memainkan wanita. Ulama yang lainnya menyebutkan itu tidak menunjukkan lelaki tidak boleh. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Itu tidak menunjukkan lelaki tidak boleh menabuh rebana, karena lelaki juga dipersilahkan mendengarkannya. Ada pun riwayat-riwayat yang ada yang memainkan duf adalah wanita-wanita atau anak-anak wanita, itu yang terjadi, tapi bukan berarti lelaki tidak boleh, karena lelaki juga diperbolehkan mendengarkan rebana. Memang terjadi perbedaan pendapat, sehingga ketika ada laki-laki bermain rebana, ya kita tidak bersikap keras, karena memang ada ulama yang membolehkan. Selain rebana tidak boleh, ya. Kalau misalnya ada orang sudah taubat, alhamdulillah, punya piano, punya organ, punya band, sebaiknya diapain? Sebaiknya dikasih cangkul, dicangkulin, dipendem. Nah sekarang pertanyaannya begini, soalnya kita mendapatkan pertanyaan ini, kami sudah taubat, alhamdulillah, Allah beri hidayah, tapi ada piano, ada ini, boleh nggak dijual ke orang kafir? Jawabannya gimana? Kan orang kafir gak terkena hukum syariat, kata dia. Boleh gak dijual ke orang kafir? Jawabannya gak boleh. Hukum Allah itu berlaku untuk seluruh manusia, ya muslim ya kafir. Hukum Allah berlaku untuk seluruh manusia, ya muslim ya kafir. Berarti orang kafir diperintahkan sholat, hukum Allah berlaku untuk seluruh manusia. Tapi kalau mereka sholat gak sah, soalnya belum teken dulu, ya teken dulu biar sah. Kalau belum teken gak sah, sehingga setiap kali diadakan sholat mereka gak sholat, mereka berdosa, dosanya bertumpuk-tumpuk. Nah, mana yang menunjukkan bahwasanya syariat Allah juga berlaku untuk seluruh manusia termasuk non muslim? Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau masih kafir, beliau bernadar untuk i'tikaf di masjid. Saya lupa Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, yang jelas beliau bernadar untuk i'tikaf di masjid. Begitu masuk Islam, kemudian Nabi perintahkan tunaikan nadarmu, padahal nadarnya ketika kapan? Kafir. Ini menunjukkan syariat Islam itu berlaku untuk seluruh manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini perintah haji, tapi Allah menyebutnya walillahi 'alan nasi, manusia. Maka menunjukkan syariat Islam itu seluruh manusia. Berarti orang kafir disuruh haji, seluruh syariat Islam diperintahkan kepada manusia. Terus haji siapa? Enggak sah, soalnya belum teken. Jadi mesti teken dulu.
Nah kalau kita kapan tekennya? Kita gak usah teken karena masih menjaga fitrah sejak lahir sampai sekarang. Kalau mereka sudah keluar dari fitrahnya, jadi Yahudi, jadi Nasrani dan yang lainnya, maka untuk balik mesti daftar lagi dengan membaca syahadat. Kemudian wal khomer, munculnya khomer, wazina, wariba, wah riba merebak sekali. Wal harir, baju sutra hanya halal untuk wanita, nanti ada yang menghalal untuk laki-laki sekarang terjadi. Wastihlaliha, dan menghalalkannya, menghalalkan sesuatu yang haram, menghalalkan harir. Wadhuril khasaf, munculnya pembedaman, jadi gempa-gempa. Iya, gitu. Khasaf itu maksudnya ya. Apa ya? Longsornya. Wal apa? Wal masakh apa? Masakh apa? Ustaz, masakh apa? Apa? Kho. Wal masakh apa? Apa Ustaz Alif? Akhwat ada yang tahu wal masakh? Wal qadhaf, qadhaf itu tuduhan, menuduh. Adanya munculnya tuduhan-tuduhan. Masakh itu haulu surah ila surah qabihah. Jadi merubah suatu bentuk ke bentuk yang buruk. Allah alam, mungkin semacam tato, Allah alam. Lo gimana bagus? Telinga bagus begini dikasih pelek ban itu. Apa bagusnya? Allah alam. Nanti bisa dilihat sarahnya, nanti bisa dilihat. Jadi hadis tentang masakh maksud zaman nanti bisa dilihat. Tapi di sini disebutkan haulu surah ila surah akbah. Jadi mengubah dari suatu rupa ke rupa yang lebih buruk. Wal qadhaf, munculnya tuduhan-tuduhan fitnah. Sampai sini dulu.